Halo, nama saya Anggi Fitra Andika dari NIM 0535187881 dari UT Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas satu, yaitu soal tentang sejarah Pancasila. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan kronologi permusaannya adanya Pancasila di tahun 1945, yang mana pertama itu di tanggal 29 Mei sampai 1 Juni itu adanya sidang BPUPK yang pertama tentang gagasan dasar negara. Lalu yang kedua itu di tanggal 22 Juni Piagam Jakarta atau Panitia 9. Dilanjut dengan 10 sampai 17 Juli itu sidang BPUPK yang kedua tentang bahasan undang-undang. Lalu di 18 Agustus itu sidang PPKI atau pengesahan finalnya. Pada 1 Juni 1945 Presiden Insinyur Soekarno menyampaikan pidato monumental yang memperkenalkan nama Pancasila. Gagasan ini menyatukan berbagai pandangan tokoh bangsa seperti Muhammad Yamin dan Supomo menjadi satu kesatuan visi kebangsaan. Nasionalisme, internasionalisme, mufakat, dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Lalu di kompromi Panitia 9 itu yang pertama yang dibahas adalah Piagam Jakarta. Naskah kompromi antara golongan nasionalis dan religius memuat 7 kata pada sila pertama. Nilai musyawarah menunjukkan bahwa dialog adalah kunci dalam menyelesaikan perbedaan kepentingan kelompok demi bangsa. Nah, ini pengesahan PPKI Persatuan di mana tanggal 18 Agustus merupakan puncak kebesaran hati para tokoh bangsa. Penghapusan 7 kata di sila pertama juga dilakukan demi merangkul Indonesia Timur dan menjaga keutuhan negara yang baru saja merdeka. Ketuhanan Indonesia menjadi kalimat pemersatu yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau misalkan bisa dilihat di sini itu ada sejarah singkatnya di mana periode pengusulan Pancasila yang pertama itu masih seperti ini. Lalu yang kedua di perumusan yang kedua itu ada ketuhanan dengan kewajiban menjadi syariat. Jadi pada waktu yang kedua itu menjadi syariat Islam bagi pemeluknya. Namun yang di periode ketiganya itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai luar dari sejarah yang bisa kita ambil itu yang pertama adalah toleransi, yaitu mengedepankan harmoni di atas kepentingan golongan, gotong royong, bekerja sama dalam merumuskan visi masa depan, keadilan memastikan setiap elemen bangsa merasa diwakili. Untuk tantangan era digital yang mana ini jadi dampak buat anak muda ya, tantangan anak muda di generasi sekarang itu polarisasi, yang mana generasi muda saat ini rentan banget terhadap paparan hoax atau konten yang memecah belah persatuan di ruang digital. Nilai Pancasila harusnya menjadi filter utama nih dalam mengkonsumsi dan menyebarkan informasi. Menurut asumsi saya itu ada di 65% untuk ancaman polarisasi ini. Lalu mengapa ini sih penting bagi kita? Literasi digital berbasis sila kedua beretika dan berkomentar dan berinteraksi sebagai wujud kemanusiaan, melawan narasi kebencian atau hate speech demi menjaga integrasi bangsa di dunia maya. Lalu yang ketiga, kepemimpinan inklusif, belajar dari tokoh bangsa untuk menjadi pemimpin yang merangkul keberagamaan. Ini ada quotes dari Insinyur Soekarno yang saya suka sekali, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya. Jadi sekian sejarah singkat mengenai Pancasila ya, tahun 1945. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.